Sunan Kali warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-hidra bil abbas wal ya'mi makan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina subyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama'il aminin aina makanu masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya sadil ladina balagutina fi qadatinda Indonesia wa nahuzu khususan ila hadrati sahina wa murabbi ruhina wa nahuzu khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabin nasoiki diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuk tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya utis'a warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata khadil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah masjid Riflatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baiklah, langsung saja saya bacakan ulang. Kemudian nanti kita diskusikan bersama. Karena ini sudah dibaca kan ya? Sudah dibaca, tinggal penjelasannya. Tapi saya bacakan ulang, nggak usah diikuti. Nanti langsung dibahas. Yang mau ngerokok silakan, biar nggak ngantuk. Yang mau ngopi ya ngopi, nggak apa-apa. Ya, tadi kan rokoknya nanggung itu dimatiin kan, mendingan dinyalain lagi biar nggak tanggung-tanggung. Kalau saya kan nggak dimatiin rokoknya, ya rokoknya masih nyala. Antik ya. Silakan yang mau merokok. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam yaqulullahu ta'ala man sagolahu dzikri wa tilawatu kitabi ammas alati aqaituhu afdhala ma utiyasa ilina wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Artinya wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi kalau ada sabda Nabi isinya qala Allah, ini walaupun hadis namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man sagolahu dzikri, barang siapa yang disibukkan kepadanya dzikri oleh berzikir kepadaku, wa tilawatu kitabi, dan disibukkan oleh membaca kitabku yaitu Al-Qur'an, an mas'alati, dari meminta-minta kepadaku, aqaituhu, maka aku memberikan kepadanya afdhala, dengan yang lebih utama, ma'utia, dari apa-apa yang diberikan asailina, kepada orang-orang yang meminta-minta. Wa fadlu kalamillahi ta'ala, dan keutamaan firman Allah Ta'ala, ala sairil kalami, di atas semua perkataan, kafadlillahi, itu sama dengan keutamaan Allah atau keunggulan Allah, ala khalqihi, atas semua makhluknya. Jadi ini Allah yang berfirman melalui sabda Rasulullah. Jadi barang siapa yang sehari-harinya disibukkan dengan berzikir kepada Allah, sibuk dengan zikir kepada Allah, sibuk dengan tilawati kitabi, dan dia sibuk dengan membaca tilawah ya. Tilawah itu membaca angen-angen sak maknane, mentafakuri, itu tilawah. Makanya qori sama tilawah kan beda. Kalau qori itu biasanya hanya membacakan ayatnya, tapi kalau yang membacakan sari tilawah mesti artinya. Jadi kalau tilawah berarti baca Quran, angen-angen sak maknane, memahami isinya, maknanya, gitu ya. Barang siapa yang disibukkan oleh zikir kepada Allah dan tilawah Al-Quran, an mas'alati, daripada sekedar minta-minta kepadaku. Nah, minta ini, minta itu, ya. Minta ini, minta itu. Kan kebanyakan mintanya kita ya kan, sama kerjanya, sama Allah itu. Kalau sama Allah itu banyakan mintanya daripada kerjanya. Kalau sama orang banyak kerjanya tapi sedikit dapatnya, tapi telaten, ya kan? Iya. Banyakan majikan lah kalau sama kita yang kerja. Nah, Allah katakan a'taituhu, maka aku akan memberikan kepadanya tanpa minta. Aku akan memberikan kepadanya. Enak nggak diberi sama minta, enak nona? Diberi. Aku sendiri akan memberikan kepadanya. Afdhala ma'utiya,
dengan pemberian yang lebih utama dari apa-apa yang diminta as-sa'ilin oleh orang-orang yang meminta-minta itu. Bisa dipahami ya? Jadi Allah yang menjanjikan. Barang siapa yang sehari-harinya disibukkan dengan berzikir kepadaku, disibukkan dengan tilawah kitabku, tilawah Al-Quran, aku daripada dia minta-minta kepadaku, aku sendiri yang akan memberikan kepadanya apa-apa yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Sailin itu jamak. Orang-orang sak dunia lalu kalau orang yang sibuk zikir dan tilawah Quran, Allah akan berikan kepada orang yang zikir dan tilawah Al-Quran lebih utama daripada yang setiap hari cuma minta-minta aja. Kan banyak orang pintar minta doa. Untuk apa? Biar dagangan laris. Ada minta-minta biar disayang majikan. Ada yang minta-minta supaya punya aura pengasihan, ya kan? Jadi apa ngelirik diketing gitu aja orang tertarik. Apa minta-minta banyak lah permintaan orang sesuai dengan keinginannya. Juga setingkat dengan keimanan. Itu kan faktornya banyak kan minta Pak. Makanya kalau kita cerita iman ya, cerita iman yang lemah. Orang laki sama orang perempuan itu ada perbedaan yang jauh. Orang minta pengennya banyak apa sedikit? Banyak. Uang pengennya banyak apa sedikit? Banyak. Laki-laki itu kalau imannya lemah, semakin banyak uang semakin nakal. Banyak kan? Iya kan? Iya. Coba sama Mbah Min gini kan duitnya nggak pakai banyak, kalau duit banyak nggak bakal ini mungkin malah kayak Jalannya beda. Makanya iman ini penting ya. Bukan nggak boleh minta-minta. Minta banyak boleh, tapi lihat kondisi keimanan. Laki-laki itu kalau imannya lemah, semakin banyak duit semakin nakal. Ada apa aja. Nggak ada togel, cari togel luar negeri, cari apa duit akeh. Macam-macam Pak. Loh, saya itu punya tamu baru kemarin Pak, cerita. Ya emang pejabat ya. Orang tuanya memang MPR, istrinya juga orang MPR. Itu cerita sama saya. Untuk kebutuhan makan singa aja sebulan 20 juta. Makan singa. Belum bayar yang ngurusin singa. Baru kemarin. Nah, ini yang ngasih saya ini. Ini sebatang 80.000 bandulnya. Benar. Asik juga. Enak. Enggak coba enggak, Mas. Enak ini. Kenapa? Banyak duit. Tapi alhamdulillah saya nggak nunggu banyak duit. Saya hanya modal mimpin dzikir, bacain Quran, sama pokoknya dengan yang makanin singa 20 juta podo pokoknya. Lagi. Rumus ya. Sama gini nu orang patah akeh duit ini orang patah akeh, apa enggak bakalan duit ini duit akeh mau gelem lungguh ini. Dia orang laki itu kalau imannya lemah, semakin banyak uang semakin nakal. Beda sama perempuan. Perempuan itu semakin nakal, duitnya semakin banyak. Kebalik. Loh, wong wedok tambah nakal, tambah akeh duit, Pak. Makin wani nakalin makin akeh. Wis sing duit akeh sing wani nakal. Wani ngebor, wani ngecor, wani apa itu. Tambah akeh duit. Betul nggak? Itu kalau dari saya minta-minta. Nggak sama Allah, dikasih peluang, gak usah jaluk-jaluk. Kata Allah apa? Man sagolahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati apa itu abdola ma utiya sa'ilin.
Barang siapa yang sehari-harinya disibukkan dengan zikir kepadaku dan tilawah kitabku Al-Quran, nah ya, aku akan berikan kepadanya apa saja yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang minta-minta. Ini apa tuh? Jadinya apa? Padahal ya orang apa tadi? Sampai tuh makin dikira makin mantep Pak, makin enteng karena Gusti Allah ini. Makanya peranan suluk ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dikir itu arahnya nanti proses menuju suluk. Orang suluk, proses suluk. Kayak kita ini prosesnya masih tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu pembersihan jiwa. Nanti dibaca di surat Al-Baqarah ayat 256. Itu ada. Jadi, di Al-Baqarah 256. Gitu. Itu pembersihan jiwa. Makanya dikasih dikir-dikir itu. Kenapa? Proses dikir, proses suluk itu membawa manusia untuk membersihkan jiwanya, membersihkan rohaniahnya, supaya rohaniahnya ini tidak berpaling kepada Allah, supaya tidak kepencut sama braholo. Braholo itu segala sesuatu selain Allah yang masuk ke dalam kolbu rohaniah kita, itu berhala. Itu yang membuat kita nggak bisa bertauhid, nggak bisa dekat dengan Allah. Pengalaman itu proses dikir sebetulnya. Dikir sing tenanan ya Pak. Cuma tahlilan ketutup berkat hilang udah. Itu sebetulnya, itulah ada torekoh itu Pak. Nah nanti kalau sini sudah bersih, dia akan musyahadah. Jadi nanti kalau sudah bersih jiwa, itu akan fana. Dia sudah tidak berpaling kepada dirinya, tidak berpaling kepada dunia, tidak berpaling kepada apa. Walaupun ada dunia banyak di sekitarnya. Dia senantiasa musyahadah kepada Allah. Itulah syahidiyah bawaannya. Itu beres Pak nanti. Sehingga nyampe pada makom musyahadah, namanya musyahadah yang bakok bila. Nah, di situ. Nah, di sinilah orang nanti kalau bicara tingkatan kan dalam Islam ada orang awam ya Pak. Ada tingkatan awam. Ada tingkatan khawas, ada khawasil, khawas. Nah kita ini masih awam kita ini, karena masih hatinya masih kepencut sama selain Allah. Jujur aja lah ya, jiwa kita, roh kita itu masih condong kepada selain urung resik. Mengenai kan resik awak dewi, mengenai awak dewi kenapa dikir? Resik-resik, kenapa tilawah Quran? Resik-resik sebetulnya artinya. Untuk memalingkan hati, memalingkan jiwa, supaya jangan lagi condong pada dunia. Begitu juga tafakur. Ini untuk memalingkan akal dari hal-hal selain Allah. Kita ini kebanyakan mikir Allah apa mikirin selain Allah? Selain Allah. Mikir ayat Allah apa mikirin selain Allah? Nah, ini jadi masalah itu sebetulnya. Kalau kita bicara jujur ya, itu berhala Pak. Di pengertian berhala. Nanti dilihat di surat Al-Baqarah 256. Habis ayat kursi itu ayat. Nah, misi ketauhidan zikir itu untuk itu, torekoh suluk itu untuk itu. Jadi jangan salah sama. Ini cuma alat. Sampai sholat, zakat, puasa, haji itu hanya alat. Kendaraan. Untuk apa? Proses pelatihan jiwa. Dilatih jiwa kita. Sholat itu hanya melatih jiwa. Puasa itu melatih jiwa. Dan itu pun orientasinya ke zikir. Akimi sholat li zikri. Dirikan sholat itu apa? Zikir kepadaku. Tapi nyatanya kita sholat nggak ingat Allah kan? Karena memang jiwa kita masih dipalingkan ke arah-arah selain Allah.
Ini loh Pak, mumpung bahas zikir. Kenapa sebegitu hebatnya zikir ini? Dan sholat itu hanya alat Pak, bukan tujuan. Sementara yang diheboh-hebohkan dalam agama orang Islam apa yang paling heboh apa ibadah? Sholat yang diributin. Ributnya luar biasa kalau dalam masalah sholat. Coba dah, itu yang namanya kitab yang disusun oleh Madzhabul Arba'ah, 4 mazhab, jumlahnya 6 jilid. Itu yang 2 jilid bahas sholat. 2 jilid itu bahas sholat. Dan kita heboh banget tuh kalau lihat orang nggak sholat itu. Apalagi Quran. Coba ayat-ayat sholat. Cuman kolo-kolo. Di Al-Baqarah, Al-Ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Nanti di surat Al-Kabut. Akimi sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kolo-kolo. Dan nggak ada rincian berapa rakaat sholat. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada. Terus piye carane ro? Terus mau coba, ini kok diur kan ada enggak? Enggak ada. Malah kalau sampean mau jujur, itu sampean apal ayatnya. Ara'aital ladzi yukazzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yakhudum ala ta'amil fawailul lil alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un wa yamna'un alam. Ara'aita, apakah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Alladzi yukadzibu bidin, orang-orang yang mendustakan agama. Itu arti Quran. Pendusta agama. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin. Siapa mereka? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka-mereka itulah yang menterlantarkan anak-anak yatim. Satu. Ya, dari kala dia itu yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah mengajak-ngajak orang untuk makan. Apalagi makan orang miskin. Di panganan enak malah wong miskin ora diundang. Sing diundang sing suge-suge. Fakta. Atasan. Loh, fakta apa tidak? Fakta. Ayo, kudune sing miskin, makin miskin, tetangga-tetangga kita. Ayo kita ajak makan enak. Bala yahudu ala ta'amil miskin. Apa kata Allah? Fawailul musallin. Well, bagi orang sholat yang begitu. Lu rajin sholat, rajin apa? Ketika engkau merelakan anak yatim, tidak mau makan-makan sama orang miskin, sholatmu dusta. Well. Halo? Kenapa? Alladzina hum an sholatihim, sholatnya sahur. Terus untuk apa dia sholat? Allahum yura'un, hanya riak. Pengen dilihat orang, pengen dianggap wong apik, Citraan. Fakta apa tidak? Di Quran malah gitu, tapi kita paling heboh masalah sholat ini. Dikirnya tidak pernah dipikirin, padahal hakimi sholat tadi zikri. Dirikan sholat itu melatih diri supaya senantiasa ingat kepada Allah. Dan mendidik kita supaya menjadi makhluk sosial yang harmonis. Manusia bukan ada unas anas, itu artinya harmoni. Harmonisasi supaya harmonis dengan sesama. Contoh, dulu itu zaman saya masih kecil ya Pak, belum ada HP. Komunikasi jarak jauh itu harus ke kota Pak, karena hanya di kota yang ada kantor telepon dan telegraf. Dulu belum ada Telkom itu, kantor telepon dan telegraf. Jadi kalau kita punya keluarga jauh pengen telepon itu ke kantor itu dulu, nanti dilapor petugas, nanti mau diputar ini, orok ngono ya. Baru gitu. Yang seusia saya pernah ngalami itu. Kalau di kampung mah jauh lah, nggak bisa. Artinya alat komunikasi tidak secanggih sekarang. Tapi Pak Imam kok hajatan nyunatno anak, itu orang kampung-kampung lain bisa tahu semua dan datang. Gini betul. Bawa tumbuh, membawa beras, membawa pisang, membawa orang jauh-jauh. Beneran Pak.
Hebat dulu. Jadi sosialnya. Kenapa? Dengan apa? Bagaimana? Ya nek angger maghrib iki omah tutup. Setiap maghrib rumah tutup. Enggak ada orang nonton TV maghrib enggak ada zaman saya, Pak. TV aja enggak ada. Memang TV-nya belum ada. Nonton radio. Tapi maghrib mesti tutup. Nggih. Orang tua kita itu begitu sebelum maghrib matahari surup, semua disuruh masuk rumah. Ayo le, ayo nah, ayo nduk, kabeh mlebu omah sandi Allah. Betul enggak? Ngaji enggak pintar orang tua kita. Belum kenal qul a'udzu birabbil falaq, mencari makulah menggosikin di dakwah, kok belum kenal. Kejahatan waktu malam ketika mulai gelap waktu surup itu setan buntayangan kemana-mana. Nanti menjelang subuh ngilang. Wedi kemenung sana, ada istilah kemenungsan biar rawani menjelang sebelum fajar udah hilang mereka. Tapi begitu maghrib semua masuk dan dianjurkan supaya pintu ditutup supaya dia nggak bisa masuk mempengaruhi kita. Orang dulu nggak banyak yang kesetanan itu. Ditambah memang duitnya nggak pakai akeh, jadi orang pakai nakal gitu. Saya kan duit akeh Pak. Saya itu dulu berangkat sekolah nggak ada uang jajan Pak. Yang penting esok kami turu sarapan adus mangkat sekolah. Wis engko bali mulai makan siang. Oh saiki udah SD jajane 50 deh. Nah iman nggak kuat, laki-laki kok imannya nggak kuat makin banyak duit makin nakal. Perempuan kok imannya nggak kuat semakin nakal semakin Banyak duit. betul ya? Betul. Awe, aslinya Pak. Maka untuk antisipasi ini Allah itu sampai nyatakan memberi motivasi. Barang siapa kok disibukkan zikir kepadaku dan disibukkan dengan tilawah kitabku mengkaji Al-Quran, ketimbang dia sekedar minta-minta, apa itu? Aku akan berikan kepadanya ma'abdullah. Sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang yang minta. Alhamdulillah, kenapa dia paham? Akhirnya Nabi mengatakan man tafaqaha fidin kafahullahu amahu wa razaqahu min kaisu la yahtasib. Barang siapa yang dia berusaha untuk faqih fidin, memahami ajaran-ajarannya Allah, ad-din, aturannya Allah, ad-din, kafahullahu amahu. Allah cukupi segala kebutuhannya. Warazaqahu min kaisu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Enak nggak? Orang begitu nggak pernah pusing, karena rezekinya nggak disangka-sangka. Sing pusing itu rezekinya ketok, Pak. Tanggal 6 ini ketok rezekinya. Oh gajian sekian juta. Oh kredit motor sak mene, kok mbak recek nih mbak kontaan sak mene, kok ngene. Oh kari-kari siso sak mene, terus ngene yang gerut rolas. Karena rezekinya sudah bisa dihitung. Nah kalau aku harus pusing apa? Gak pernah pusing aku. Gak tahu ngitung. Kenapa? Sing dihitung gak. Tapi alhamdulillah Pak. Ya, dibilang enggak ada orang enggak akan bilang apa kekurangan. Orang kok larang rokok, orang emang etis. Kalau mulai dia kan dorong-dorong gerobak lah. Pimpin ngaji, pimpin ngaji. Kalau sombong mulai Pak. Biar miskin asal sombong. Miskin sombong loh. Sampai miskin nggak sombong. Duwe apa sampean? Dicekik-cekik uang sampean. Miskin kelamitan. Sombong. Nah, beda memang pandangannya. Ini Pak. Beneran Pak. Agar tenanan ahli zikir. Iya. Insya Allah. Ayo. Ya, bisa dipahami ya. Itu begitu. Abdullah ma'udiyah sa'ilin. Nah, terus Allah nyatakan, kenapa demikian? Wa badlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Keunggulan kalamullah. Kalamullah ini Al-Qur'an ini kan kalamullah ya kan. Keunggulan kalamullah
di atas kalam-kalamnya yang lain selain Allah. Masalah ini dulu Itu mayang. tafadli. Lucunya. Tafadlillah. Itu seperti keunggulan Allah di atas seluruh makhluknya. Ada apa? Oh, dia itu duduk ini, patungnya dilepas. Sama siapa? Ayah sama ibunya. Hah? Sama ayah Udah, sama udah ibunya. naik. Tadi patung dilepas jadi ada ayahnya. Jadi gitu. Itu keunggulan kalamullah itu, Pak. Kalamullah itu dengan kalam-kalam selainnya. Itu keunggulannya sama dengan keunggulannya Allah di atas para makhluknya. Jadi makhluk kumpulno kabeh karo Gusti Allah ora ana apa-apane. Iya betul, Pak. Itu Pak masalahnya. Dan ini kita yakini kalamullah. Luar biasa. Zaman kok mau rajin bawa-bawa kalamullah. Diperhitungkan sama orang. Mulia ya, Mas. Nah, orang kalau kita berpikir, saya suka belajar dengan pengalaman diri sendiri, Pak. Makanya saya ngomong, yang saya omongin diri saya nggak ngomongin orang. Dulu nggak ada orang perhitungan Pak Warto, Pak. Sopo Warto, ya kan? Madrasah ora tahu, mondok ora tahu, pendidikan minim lah itu. Nggak pernah pendidikan yang orang bandel lagi resek lagi. Tidak ada orang yang mau kenal Mas. Orang datang tetangga aja nggak mau Pak kenal saya. Tapi begitu saya mulai ngaji, terus kemana-mana saya membawa Quran, membawa Quran Pak, wani membawa Quran Pak. Wong mulai Pak, mau deket saya, mulai mau ngobrol sama saya, mau baik sama saya, mau. Bahkan ada yang mulai minta ngaji sama saya. Padahal dia orang pintar ngaji. Terus kemana-mana, kolau, kemana-mana itu hanya kalamullah aja yang itu. Lama-lama dipanggil Ustaz. Ya saya iso kaji bareng Pak. Ketemu pirang perkara Pak Warto kok kaji. Piro bayarannya? Itu Pak. Ini pelajaran buat saya. Dibandingkan dengan saya kejebukan di proyek itu jauh dibandingkan dengan saya sekarang. Saya proyek nggak bisa begini Pak. Gini hari masih di atas, nungguin bocah ngelas, nungguin bocah gelantungan. Saya gini hari kadang masih di Sudirman. Ada malam, karena saya ngerjain proyek Sudirman. Nek awan ra iso Pak, karena akeh cah sekolah. Nunggu anak sekolah pulang baru bisa kerja. Mau nggak mau lembur sampai pagi. Buru-buru sempet ngene ya. Kata orang duitnya banyak, tapi enggak banyak sekarang. Sekarang itu duit nggak ada serinya, orang ketok. Karena duitnya nggak ada serinya, orang ketok. Itu Pak kalamullah ini. Ini fakta Pak. Saya merasakan. Berani saya ngomong berani. Ya. Unggul Pak. Jujur aja, sampai gelem ngrungokno aku iki ora kan perkara dudu omonganku apa. Firman Allah yang saya sampaikan, sabda Rasulullah yang saya sampaikan, ini kan yang sampean Arab ini ngaji ini. Dan saya nggak pernah ngomong dewe, saya punya referensi. Bisa dipertanggungjawabkan, ini gak percaya kok cuman dewe loh. Itu sehingga sama sini orang manggil kiai, manggil ustaz, diundang sana undang sini. Beneran Pak. Tahlilannya bisa dewe apa? Coba deh berkata sing nggo aku karo sing nggo sampean lagi. Gedange bareng sing nggo aku kan sampean. Mana kipane beda kok. Aku ana anggure kok ruwenceng, gedange sing gede-gede. Terus pitike iku mesti kok dibedakan kenapa? Siap. Karena ada nilai dzikir dan kalamullahnya di dalamnya itu, Pak. Lah sampean karo ngantuk-ngantuk, enggak. Nah, aku tenanan. Jujur aja tenanan di sampean dikira karo aku. Bukan mau nyombong ini ayo. Aku tenanan serius. Sampean nek iso karo ngene bareng karo mijit-mijit di dengkul. Aku gak sempet. Loh ini fakta, Pak. Iya.
Alhamdulillah. Itu loh. Saya enggak mau mengayo. Mosok sampean gak ketok ngono. Lho kadang-kadang ngono, dari bawah kok enak ngono. Lho, nek sampean delok aku enak. Genteno aku. Jadi lo di Lho temenan aku ket biyen nawane. Nek sampean delok aku uripku penak, seneng, nyantai, adem ayem, genteno aku. Pikiran piye lho? Aku tahu-tahu enggak Mbak Min? Mbak Min dia tak katakan dari ayo lho enak, enak. Ya alhamdulillah. Yo masih wajar lah, saya menungso ya rapi, yang duwe anak, yang duwe putu ya. Iya kan? Iya. Saya istilahnya kan jadi orang tua, saya punya anak. Kemudian saya mendidik anak, sampai anak saya bisa punya anak. Lha wis sukses ngono iki, Mbak. Saya dulu sendiri kawin, terus punya anak. Terus saya ngopeni anak, didik anak, sampai anak saya bisa punya anak. Itu apa sukses apa? Loh, menurut zaman sukses itu ya? Loh, saya udah punya generasi anak, saya udah punya anak. Aku biar iso nyekolahno anak, dan aku didik anakku sampai duwe anak. Anakku iso nyekolahno anake. Mosok gak terus kurang apa kira-kira, Pak? Lah tenan, Mbak. Anakku 4, baru 1 yang belum nikah, tinggal 1. Ayo siapa yang mau nikah sama anak saya? Yang punya anak perempuan. Ayo ngomong kan, mau kapan? Enggak perlu lama-lama kalau sama saya. Saya biasa nikahin orang, masa nikahin anak nggak bisa. Hah? Pak Imam bingung nangkep grebek uang nih gowor ini, tak nikah beres. Gitu ya? Gitu loh Pak, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Allah yang memberikan jalan kemudahan, bukan kita yang hebat. Gitu loh Pak. Jadi kita di berhala-berhala yang ada dalam hati kita ini dibersihkan. Allah yang bersihkan. Kita tidak sanggup Pak. Kan cerita kotor, akeh anakku kan sampean. Makanya dungane akeh aku nek cerita donga. Tapi paling banyak saya doa minta dibersihin sama Allah. Kenapa? Ngrumangsani. Saya nggak mampu membersihkan sendiri. La haula wala quwata illa billah. Saya selalu minta. Sampai saya tahu diri, Pak. Karena ini kotoran. Saya nggak berani minta di masjid. Saya nggak berani minta di sini. Saya selalu minta sama Allah. Saya di kamar mandi. Loh, mesti Pak Wato gendeng. Nanti tak kasih tahu. Kenapa ngomong gendeng wani? Gendeng apa? Mungkin ngerawani. Masjid apa menerawani Pak? Malah mlebu kamar mandi jaluk sama Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Saya nggak berani minta di masjid itu Pak. Di kamar mandi. Aku rawani mlebu kaki kanan, mesti kaki kiri. Oh tenan Pak. Itu sehari lebih dari 10 kali Pak saya. Mbok sampean ping pira? Sampean mungkin dikopat kapit nang ngene tok terus orang lunga bareng orang ngerti. Aku itu ngono aku. Kopat kapit. Enggak sadar kan? Ngrumangsane, Pak. Ngrumangsane iku lho. Mongone wong urip iki aja rumangsa bisa ning bisa rumong. Kepala dulu enak ngerokok, Pak. Sana aku yang ngerokok, Pak. Kok nggak mati-mati itu? Otomatis. Hah? Lho Gusti Allah kok sing kaya aku. Lha sampean kudune umet aku ora perlu. Dan saya beredarkan enak ini rokoknya Mbak Min namanya ini. Mencobain. Ini rasa kopi yang di kafe mahal itu Pak ini. Enggak berani. Kopi. Tuh, seger ning nang iki. Ora perlu bingung-bingung. Asik kan, Pak? Ini kalau ngaji jenenge, Pak. Ngaji itu ada output. Ini kan input. Diproses. Proses berpikir. Sehingga ada output. Kita nggak ada output apa? Bar moco, bar kelungu gletak, Pak.
Gak mikir blas. Sehingga outputnya nggak ada. Dia perasaan ngaji udah dari mau tahu no dedel. Sing disalahno awake sing dilalane Gusti Allah. Seolah-olah Allah ngasih ucap dedel. Iku kan suudon sama Gusti Allah padahal dianya yang nggak mau mikir. Gusti Allah disalahno lagi dulu saudara. Kita dikasih potensi sama. Innallaha fadhalal insana binnaqi wal bayan. Sungguh Allah itu mengutamakan manusia dengan diberikannya kemampuan berpikir dan berbicara. Makanya ngemeng dong, ngemeng kata-kata Pak Emem. Nek ngumpul ngomong dong, ngomong dong, gitu ya Pak ya. Tuh. Nek mikir. Asik gak judulnya? Kenapa? Kalamullah itu dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain, keupamaannya, keunggulannya sama dengan keunggulan Allah terhadap makhluknya. Bandingan ke Allah dengan makhluk itu loh, donor dok itu. Kalau mau Pak, cuma tidak yakin kita ini. Coba deh yakin. Enak nah. Ini kalau kita sudah sibuk dengan ini Pak, hati sampean nggak akan condong Pak ke berhala itu. Dunia seisinya ini berhala. Alam semesta berserta isinya ini berhala. Yang dicenderungi oleh kita. Yang dipinginin oleh kita, yang selalu kita minta untuk kepentingannya. Ini berhala, Pak. Jadi maksudnya zakat itu tazkiyah, bersihkan jiwa kita. Dilatih dengan zakat namanya. Bersihin. Supaya menjadi manusia yang sempurna, menjadi makhluk yang sosial, bisa harmonis dengan siapa saja. Mungkin kita ini sama diri sendiri nggak harmonis apa? Gimana mau istri sama anak harmonis? Makanya kadang-kadang bapak kemana, maknya kemana, anaknya kemana. Karena dirinya sendiri nggak harmonis. Hatimu karo lambemu, karo anggota badanmu, itu ngalor ngidul. Makanya anggur ngaji masih kondisi gitu, mesti panggilannya Syekh lor, Syekh kidul, Syekh lor, Syekh hetan. Mergo Syekh ngontang man, ngobat mah. Perkara dunya, Pak. Pokoknya piye caranya supaya bojo bae nol, mobil mewah, ngono tok wae pikirane. Akhirnya Al-Qur'an mau dijual untuk kepentingan itu. Padahal ini lebih utama. Jadi nanti kalau gini loh Pak, sebetulnya Allah maunya. Nanti kalau sudah rohaniah kita, inilah spiritual namanya. Ketika hati kita sudah tidak berpaling kepada selain Allah, ya kan? Atau hati kita sudah dilalaikan oleh Allah dari unsur-unsur selain Allah, jadi condongnya hanya kepada Allah. Dia nyatakan la ilaha illa ana, yang lain wis gak ketok. Itulah maqam musyahadah. Dia benar-benar menyaksikan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah sehingga yang lain ketutup. Rasional enggak? Kalau yang besar nutup yang kecil rasional enggak? Tapi kalau yang kecil-kecil kok nutupin yang besar, itu enggak wajar. Kenapa kita awam? Karena hati dan akal kita masih berpaling kepada selain Allah. Betul nggak? Makanya terjerat oleh hukum. Oke? Oh, makanya timbul bedah macam-macam sekarang ini. Banyak, karena nggak paham. Nah nanti habis awam, ini di tataran orang suluk itu ada awam, nanti ada orang khawas, khusus. Orang khawas ini adalah orang yang hatinya dan akalnya sudah dipalingkan dari selain Allah. Jadi hati dan akalnya sudah lupa sama dunia. Gue ditakoni, iku bojomu. Mbuh aku lali, mbok bojoku mbok enggak. Ngono barang ngene iku. Bojo iku kecil. Duwe kecil, walaupun duwe akeh, bojone ayu ngono iku bojomu. Mbuh aku lali ya mbok bojoku mbok enggak. Ngertine Gusti Allah. Karena nggak mungkin sesuatu yang kecil-kecil menutupi yang besar, nggak mungkin. Nah, orangnya gitu nggak terjerat hukum nggak?
Enggak. Laisal hukma lima goril akli. Tidak terkena hukum, tidak ada hukum bagi orang yang sudah tidak berakal. Karena hukum itu orang berakal. Mengenai rame. Itu ada wali-wali yang nggak sholat, nggak apa, itu piye. Loh, makanya dia didudukan dalam posisi mana? Ketika diposisikan khos, itu hati dan akalnya sudah tidak berpaling dari Allah. Sudah tidak berpaling kepada selain Allah. Hati dan akalnya sudah dilupakan, Pak. Sampai nek iso ngono gak sholat gak apa-apa. Tidak ada hukumnya. Wong turu, klenger, gendeng, betul enggak? Banyak orang-orang yang ketika didudukan itu juga apa? Ada enggak? Ada. Banyak, Pak. Ojo seudon sama kita orang yang enggak paham. Karena proses suluk untuk bisa usul nyampe kepada Allah itu zikir Quran. Makanya Quran itu bisa menjadi hizib, makanya ada hizbul usbu nanti. Hizib mingguan. Orang tarekoh itu di samping dikasih kewajiban-kewajiban zikir harian. Kayak Nabi Isbat 165, Ismuzat sampai 5.000, sampai 11.000. Itu untuk ini, Pak, supaya hatinya tidak sibuk kepada itu. Kenapa disibukkan dengan pekerjaan berzikir, kemudian ada lagi hijab khotamul Quran. Nek iso khotam Quran itu bendino, ora iso seminggu pisan. Nek gak gelem iso dhewe rombongan. Tapi dawam. Daimatan bidawamin mulkil ayat. Terus sampai iso, Pak. Misalnya, ayo kita kataman Quran seminggu sekali. Bisa sampean. 5 orang cukup kalau nggak banyak orang. Makin banyak makin cepat. Sampean kalau punya satu tim 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, untuk menghatamkan 30 juz dalam waktu seminggu, sehari kan 5 juz. Kalau sampean 5 juz diwaca wong 5, cuman 1 juz, Pak. 1 juz itu 10 lembar rata-rata. Gak sampai 1 jam. Rampung nggak? 5 juz. Kalau 30 juz berapa hari khotam? 6 hari. 6 hari. Sampai mulai malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis, khatam, malam Jumat tawajuhan, dongo bareng. Jasa habis khotam Quran. Itu hizib. Hizbul usbu namanya. Hizib mingguan. Ojo yasin tok. Qurannya bukan cuma yasin. Jenenge Al-Quran itu 30 juz. 6.000 ayat. Yasin dengan 83. Sekali maca 83 ayat habis itu gak maca-maca. Mendingan terus sama ayat itu terus. Wah, gak iso seminggu pisan, sak wulan pisan, berarti sehingga 1 juz. Makin banyak timnya, 10 orang. Kok sampean mau seminggu kali khatam? Enggak perlu 5 juz, cuma 2 juz setengah. Dibagi orang 10 itu cuma piro, Pak? 5 juz dibagi orang 10 itu cuma setengah juz. 5 lembar. Lebih cepat lagi. Tapi kita kok angel menuni ya. Nah, kita yang ada selapanan. Kita yang ada selapanan. Selapanan itu Selasa Kliwon di Kulkamila, Senin Legi Istighosah, Jumat Kliwon Manakib. Ini selapanan kita. Orang kampung nyebut rutinan. Rutinan apa? Selapanan, Senin Legian, Selasa Kliwonan, Jumat Kliwonan. Malam Jumat rutin kita memang khusus tawajuan, ada zikir, ada tafakur. Kenapa? Untuk melengkapi menjadi ulul albab, orang yang berakal. Mereka pengen sempurna dadi apa? Menungso. Wis awake dhewe wajibe kon dadi menungso, ora kok dadi malaikat.
Itu alat-alat amunisi senjata yang diberikan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Suruh dipakai, bukan tujuan. Tujuannya Allah. Tetap setiap kita dikir Robi anta maksudi waridoka matlubi. Artinya maha bataka. Aku minta cintamu yang ku minta. Kalau sudah bicara cintamu bilang apa, Pak? Jadi kekasihnya, kekasih itu salah, gak diomelin, Pak. Coba dulu zaman pacaran itu, yang paling disayang siapa? Kekasih. Paling disayang itu namanya kekasih. Itu lagunya siapa itu? Dimanja-manja itu sang kekasih. Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Pak Wajar jadi itu nih. Walau digigit, tapi gigitnya mergo kekasih. Mbok ora jadi bojo. Mlaku di guandeng gitu. Jane ora ono jeblon. Hati-hati. Padahal ngelicet dikit. Ngono kae. Dadi bojone kalau aku sing lanang ning warep ning mburi. Dilalah ning mburi bengok. Waduh kenapa kesandung matamu lho. Tapi nek kekasih, Pak. Wis salah ora hukumi. Kekasih kok. Nah kita kepingin kayak gitu. Tujuan kita itu. Ini alat, Pak. Loh, terserah tergantung lah kita butuh apa tidak. Allah sudah memberikan jaminan. Gak usah jaluk-jaluk. Aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang yang minta. Cuman apa? Sibuk dikir kepadaku, sibuk tilawah Al-Quran. Maka aku dibikin moto tiap hari tanpa Al-Quran. Busa ayat, borong ayat. Aku bendino. Aku kadang sengaja, aku ngetik-ngetik, tak tulis, tak share. Tulisan saya pribadi, Pak. Bukan tulisan orang saya pindahin, bukan. Karena saya butuh. Ini seneng kali mindahin tulisannya uang. Lah kan dhewe dadi apa karena uang terus. Betul enggak? Ayo, aja wong sing khotbah, kowe sing khotbah asli. Ngono kan iki ora mindahi khotbah wong. Nge-share wong ngono kae. Coba blak sinau dhewe, tulis aja dhewe. Tulis kan enggak apa-apa dipoto, enggak perlu. Elek yo ben, tapi kan karya kita. Iki lho aku. Jangan bangga-banggakan, jangan pengen jadi orang lain. Nanti kita tanggung jawab untuk diri kita, bukan tanggung jawab untuk orang lain. Biar kita punya bekal, Pak. Paham maksud saya? Cuma itu, dikit berat. Nah, tadi apa? Awam, khos. Orang khos, Pak, nggak ada hukum. Karena apa? Hati dan akalnya sudah dilupakan oleh Allah dari selainnya. Wis Allah itu, Pak. Kami pernah hati ini udah enggak itu. Tapi kalau kita ini hati dan pikiran kita masih sibuk urusan itu, makanya keterjerat hukum. Mergo akalnya sampean tunduk. Gitu kan? Coba dia dengan rasa, no. Ini jenenge ilmu rasa ngene ya. Tidak ada logika, tapi zaman bisa merasakan memang barang tidak kelihatan. Tapi kalau sudah meningkat, Pak, ada kalangan khawasil-khawas. Itu orang yang hatinya sudah dilalaikan dari dunia. Tapi akalnya tidak. Dikenai hukum nggak ini? Hukum, Pak. Ahli hukum malahan. Tapi hatinya sudah tidak berpaling kepada dunia, pada kekayaan, udah nggak silu sama dunia, karo duit, karo ngayu, biasa-biasa wae. Tapi akalnya masih berfungsi. Karena apa? Keilmuannya. Orang yang begini ini yang Allah dudukkan pada makom ini makom khawasil khawas, itu dia akan punya sifat sidik. Jujur, Pak. Bener, Pak. Kenapa? Atine wis lali karo donya. Korupsi gak kira-kira? Mboten. Wong korupsi di korupsi donya. Dhek wis lali atine. Ning akale isih urip.
Urusan dunia bukan mikir ojo gak apa-apa iki. Ngene sing apik. Gunakan seperlunya. Ini amanat karena akalnya ada. Dia akan sidik. Jujur bener wong lakune. Amanah, Pak. Kenapa? Wis gak iku karo dunia iki amanat kok. Kenapa ruwet-ruwet? Amanat kok. Sidik amanah dan tablik. Menyampaikan kebenaran. Apa yang dia tahu dia sampaikan. Gak hitung-hitungan. Dewane piro ngono. Enggak ada. Iki sekretaris. DPC ora ono model ngono. Semua dilayani tanpa pandang bulu. Kenapa? Sudah enggak ke situ. Tapi akalnya masih. Ini orang hebat ini, kawasil ini. Jadi sidik, amanah, tablik. Wongnya mesti fatonah, walaupun gak pinter, cerdas, Pak. Ada input, proses, langsung output. Gak nunggu sesuk. Halo? Dong, Pak. Itu Rasulullah, Pak. Makanya, dan sekarang ini kan banyak timbul ya, pertanyaan macam-macam. Pak, katanya orang yang sudah hakikat itu nggak sholat nggak apa-apa loh. Nanti dulu kalau urusan jawab. Orang hakikat itu ngerti bagaimana dia berhakikat nggak tahu syariat. Tidak mungkin. Orang berhakikat itu syariat dulu, toreko dulu, hakikat dulu, baru mak. Orang makrifat itu lewat syariat. Tidak mungkin. Cuman ketika orang sudah musyahadah, sudah bersih hatinya, nanti Allah akan dudukkan pada makom-makom tertentu. Kamu lagi di makom mana? Ketika orang itu seseorang dies gitu, dilupakan oleh Allah, hati dan akalnya, itu tidak kena beban hukum. Ojo ngiri, nek ngiri gajinya kaya dhek. Lali dunya, lali bojo, ngono bareng ya. Lali ya. Beneran. Tapi kalau sudah nanti des, hatimu wis lali karo dunya ning akalmu lah ora dilalekne. Nah, ini kawasil kawas. Tetap dia membimbing umat, menyampaikan kebenaran, memberi nasihat, terus sidik, amanah, tablik, hatonah. Itulah sifat-sifat bagi Rasul yang katanya harus ditelah. Dan ini, tapi kan cuman apa itu? Label-label doang, slogan-slogan doang. Laqad kana lakum fi Rasulillah wa sallallahu liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha. Oke lu khotbah begitu. Wis ta. Ujung-ujungnya wa dzakarallah kasiro. Bukan hanya laqad kana lakum fi Rasulillah. Tak zikirmu nanti. Sibuk kan udah. Paham ya? Oke, lanjut ya. Ini loh kok. Kalau mulai nih utama. Oh, Allah dengan makhluk bandingannya, wah, waduh, ngono kae, Pak. Wis kalau sampean berani membuat, coba mulai. Ya. Mulai sekarang. Pelan-pelan. Mulailah yang paling ringan. Mulailah yang paling mudah. Bismillah sampai no. Bismillah itu kalamullah. Surat apa? Al-Fatihah loh. Ayat berapa? 1. Baliku ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Wis ngomong ae bismillah. Endi-endi. Bismillah terus. Aku iso aku gak bismillah. Penak ta, Pak? Timbangane mung meneng. Walaupun bismillah ayat to. Halo. Keren kan? Oke. Ngene gak mantap-mantap. Ini pemantapan. Ini dalam mana disebut pendalam. Sampeyan kalau kuliah S2 ini, Pak. Insya Allah tamatan sini bisa ngimbangin master gitu. Mulai ku MPD ya akeh apa. MPD, MPSS. Ini fakta. Anak buahku juga S2 akeh apa. Gitu bener. Aku ora ono es 11, aku sering nek pas kangen ya es krim ngono wae. Wah, muridku es krim kabeh. Suwe es krim. Suwe es. Iya. Lanjut ya. Lho, ora kroso wae. Piye?
balu rong baris. Lanjutin udah. Ya. Nah. Wa qala alaihi salam. Benar sampai situ kan? Iya. Sampai situ ya? Iya. Betul ya? Iya. Nyimak apa? Iya. Udah kan? Iya. Wa qala alaihi salam. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Jelas Pak. Ojo Quran. Al-Quran. Al-Quran itu bacaan. Dan sampean punya. Ora kudu tuku, ora kudu langganan Pak. Beli sekali itu dipakai bertahun-tahun. Dan bisa dibaca berulang-ulang. Berkali-kali bisa khotam. Nek gelem. Ini gak gelem embuh. Gelem Pak, tapi ngene bisa di kemampuan itu bisa ditunjang. Ora pas lancar. Habis sing kene kon njaluk nyimak sapa? Nek gak sempet aku pas lagi ngopi, Pak nyuwun ngapunten, kula tak tadarus coba disimak. Ayo tak rungokne. Gini bener, Mbak. Tapi wis ana sing tau ngono apa ora? Ayo ngono kuwi kan berarti belum mau. Ya kan nek gelem kula jane peluang banyak. Mosok gak duwe waktu 10 menit, Pak. 10 menit sampean oleh pirang ayat iki nek gelem maca. Tak simak. Lho piye to, Pak? Pokoke delok ngintip Pak Warto kok wis ngopi. Teko ae. Aja nunggu aku ngomong. Nek engko nek nunggu aku sing ngomong sampean terkesima omonganku ora sida tadarus. Mergo sampean lagi asik aja ngurungokno aku. Nuwun sewu Pak Warto. Kula tak pengen tadarus sih. Mumpung dereng batal wudu. Soalnya mboten batal wudu kan ganjarane selawe. Nek ning salat sambil berdiri 100. Nek salat sambil duduk 50, tapi di luar salat 25. Mumpung kula dereng batal wudu. Ayo monggo. Timbangane ning dhuwur mung klesat. Ngintip ae kan. Pak Warto wis angel iki ngopi. Medun, Pak nuwun sewu, Pak. Kula tak tadarus coba disimak. Sampeyan oleh seminggu krasa Pak enake maca Quran. Buktikan boleh. Mumpung aku ngomong lho. Lho kurang piye, Pak? Jadi sok ben ning akhirat aja nyalano duwe ditawani bareng. Enggak ada dibilang enggak bisa, enggak ada. Pak, aku sesuk arep khotbah Jumat besok jadwalku ya, Pak. Kira-kira Bapak makanya ini ayatnya lho, Pak. Kita diskusikan ayat itu, hadisnya itu. Dan itulah hasilmu. Kenapa? Hasil pengetahuan dan pemahamanmu. Orang mindai khotbah wong kok waca karo sambil gelagepan. Itu kan kamu yang khotbah. Ada tulisannya kok. Oleh si Pulan. Awakmu mau macakne. Waduh karo Pak Imam makilin Pak RT yang tidak hadir dalam rapat membacakan suratnya. Pak RT Pak Imam. Pak RT bukan Pak Imam. Pak Imam dhewe ngono. Jemu sing khotbah apa? Aku. Sing khotbah sapa? Doktor, profesor, pulan. Terus sing macakne aku. Agline. Iya, secara sumbernya profesor dokter. Iya. Nek dhewe sing teko ngono ya mungkin apik. Paham ya? Belajar. Mulai kapan? Mulai sekarang. Pelan-pelan. Sebisanya. Nanti terus, Pak. Ya kan? Luangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang. Sampai kok nunggu waktu luang nggak bakal sempet sampean. Kalau waktu luang dipakai ini, kalau waktu luang dipakai itu, ya kan? Enggak luangkan waktu. Luangkan waktu setengah jam. Luangkan waktu 1 jam. 24 jam. Gitu loh, Pak. Artinya, ya. Jadi iqra'ul Quran. Baca Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ali ashabi. Fa innahu maka sesungguhnya dia ini dia siapa? Ini Al-Qur'an. Fa innahu maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti akan datang
yaumal kiamati pada hari kiamat nanti syafi'an untuk memberi syafaat li ashabi bagi yang membacanya. Piye to, Pak? Syafaat. Kiamat itu dari gembur-gembur kan dari dulu. Dan yang terlintas ketika kiamat mesti gonjang-ganjingnya bumi. Saat ini dibutuhkan syafaat itu. Kenapa? Berita gonjang-ganjing 2023 ini udah rame. Baik secara teknologi maupun dunia spiritual, cara gaib. BMAG sudah menyiarkan sampai hari siang tadi di Lembang disiarkan, diumumkan bahwa gelombang sesar magnetito masih bergerak. Dan laporan yang saya terima di Cianjur setiap setengah jam terjadi gempa. Ada nggak kabar itu? Teknologi, Pak. BMAG mengumumkan berpotensi akan menimbulkan tsunami sampai 30 meter. Dan kalau ini terjadi, Jakarta kelelep. Karena itu adanya 25 km ke arah selatan. Ini BMKG. Loh, tapi tenang, tenang. Kita juga nunggu kiamat, tenang kok. Anggap aja. Kapan terjadinya? Nggak usah diramal-ramal. Allah itu bisa melakukan kapan saja kok. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah, salah satunya apa? Antisipasi. Nyedhakaken Gusti Allah. Ora usah njaluk kok Gusti Allah sing ngadepi. Dikira kowe sibuk kok dikir karo aku, sibuk omong Quran. Wis to, kamu nanti aku berikan kepadamu sesuatu yang tidak aku berikan, yang lebih utama dari yang diberikan kepada orang yang minta-minta. Allah tahu lah. Nah, syafiat itu jadi syafaat yang kita butuhkan. Apa andalan kita? Hanya syafaat. Sering kita minta syafaatul uzma untuk kehidupan kita fid-dini wa dunya wal. Nah, itu yang kita minta. Allah sudah berikan, Rasulullah janjikan. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'al ashabi. Kiamat itu gonjang-ganjing lebih besar. Iza zulzilatil ardu zil wa akhrajatil ardu asqa wa qala insanu ma. Iza zulzilatil ardu. Apabila bumi bergoncang. Zilzalah dengan goncangannya yang sangat dahsyat. Fa akhrajatil ardu, maka bumi akan mengeluarkan askolaha, beban-beban berat yang dikandungnya. Gunung-gunung seperti kapas, gunung-gunung diterbangkan, air laut ditumbangkan. Hari itu hari kiamat. Umay lama. Betul enggak? Nah ini baru BMKG ya kan? Allah berikan antisipasi. Syafaat kita butuh. Banyak andikir, ini harusnya ulama-ulama ayo. Ini secara teknologi ke selatan. Kenapa selatan? Inilah hubungannya dengan spiritual. Perjanjian Bathara Ismaya sama Syekh Subakir di Gunung Tidar yang masa jedanya setiap 500 tahun. Masa tenggangnya habis beker. Ketika perjanjian diterjang, ngamuk. Muncul Metras Nyai Roro gitu. Diuber lari ke Bali lewat pantai Sanur yang pantai selatan. Karena pantai kota bukan pantai selatan. Di sana ada Leak. Yang diuber-uber sama Sunan Bonang nyampe ke Kediri, di Kediri ada Totok. Nah itu orang Kediri ngerti. Totok Perwati. Betul apa enggak? Itu itu dari situ sumbernya, dari dunia spiritual. Nah sekarang ini seiring Pak dengan masa sejarah itu dengan BMKG kok cocok gitu loh. Apa yang kita harapkan? Hanya syafaat Pak. Kita tidak punya kemampuan. Coba umpama mudah-mudahan tidak. Umpama terjadi tenan, arep lalu nanti sama. Jakarta loh. Wah tenang Pak, masih ada lapangan badminton lho, nek rubuh padha tingkat kerubuhan kowe. Mlayu nang ndi wis ra ono kebon iki.
Lho, arep lain nanti sampean? Ning jero kekungkung kurukan, mlayu kono kerubuhan. Kok kono brok, omahe do tingkat kabeh. Wong cuma ono lapangan badminton mung sak ngono. Enggak, kalau kita sekali-sekali itu yang ngene iki, Pak, mikir iku, Pak. Ini namanya tadabbur alam. Alam. Ya, kenapa semua ini terjadi? Mungkin alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita. Atau mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dan dosa-dosa. Ya, terus mau kemana? Coba kita bertanya pada goyangnya piye? Lah, ojo takon karo dukun, dibedhe-bedhene tok karo dijak dikit, dibimbing, ditalkin, dikir, ben dikirmu nancep nang jerone ati, brahala ilang insyaallah, Pak. Cari pedoman lewat Al-Qur'an, mencari pedoman dari Tuhan. Maca makanya Quran disebut juga az-zikru. Maka bisa menjadi hizib. Semua hizib isinya ayat Quran. Rabtul Buhadat Al-Quran. Hizib ini Al-Quran. Semua ambil dari Al-Quran. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Padahal sampai tenanan tak kei. Nek gelem ngamal 40 dina. Kula dadi kekasih Gusti Allah. Yang paling mudah, tapi saya yakin zaman berat ngamalno. Nih, malam ini tak kasih, Tak kasih. Yang paling mudah yang saya yakin sampean nek gelem iso. Ben sampean menjadi abdan syakura. Kenapa sampean syukure ra ono? Mergo ora ngerti carane. Syukure awake dhewe ngene, Pak. Awake dhewe lho duwe akeh nih sedina. Terus iso tuku sate. Pokoknya kuliner yang paling enak menurut sampean apalah. Nah, kalau menurut saya kan sate kambing walaupun udah nggak ada giginya, nggak bisa ngene itu udah nggak nyeni aku makan sate. Tapi minimal pakai sendok tak ngenekno terus tak kunyah yo gak remuk tapi tak mut-mut kerasa sambel-sambeling kok tak untal ngono ayo. Tapi kan itu apa nyoba oh jadi guyu tuh. Ada yang salah. Nah, emang nyatanya memang udah nggak ada gigi, tapi memang itu yang menurut saya suka. Nasi kebuli pakai paha kambing itu memang saya suka. Sampai sekarang dan saya tidak mantang walaupun dokter melarang. Wong itu kesukaan saya kok kambing itu. Makanya anggar lebaran Pak Warto sampai Pak Wedhus. Wedhus ngono sampe kurang ajar. Pak Warto wedhus ngono kurang ajar ngono. Bener. Ya. Kan kadang-kadang punya duit banyak, begitu ada sate kambing, alhamdulillah. Ayo Pak, langsung ingat Gusti. Waktu melihat sate kambing, coba begitu sudah ngerasano enake sate kambing, kelingan Gusti Allah apa ora? Belas, Pak. Berpaling dengan nikmatnya kambing. Itu yang membuat kita. Coba sekarang dilatih. Mulai mangan, akulu bismillahirrahmanirrahim. Selama ngunyah Allah, 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 Allah. Begitu telan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Telan, alhamdulillah. Kok ngono? Sampeyan Pak, rezeki itu yang di kantong kita itu tidak mutlak jadi milik kita. Besok bisa pindah ke tukang rokok, besok bisa pindah ke tukang bensin, besok bisa itu. Jangankan di kantong, wis ning nggone cangkem lebu cangkem ndak mutlak jadi rezeki. Begitu dicangkem wis legebres, buah semua kabeh, Pak. Apa meneh gumoh barang ngono kae wis metu kabeh. Cendole metu, kelapa muda metu. Makanya nek pas ketelen ngene ilingo Gusti Allah. Alhamdulillah rizku minallah. Kelingan ngono apa ora? Belas iku makanya jadi kupur terus. Ndelok wah apik seneng menyenangkan alhamdulillah Indonesia. Begitu ngrasakno enake lali. Sampeyan itu oleh bojo ayu bersyukur, oleh kudu rondo demplon, bersyukur luar biasa. Tapi pas menikmatinya belas boro-boro kelingan Gusti Allah karo aku lali. Gini bener. Itu loh Pak. Makanya latihan itu namanya
Sing tenanan. Mergo nek ora tenanan musuh kita berat. Nah, bersungguh-sungguh inilah disebut mujahadah. Gitu. Jadi riyadhah, mujahadah. Mengajak malam Jumat saya ngajak kita sama-sama riyadhah, mujahadah untuk apa? Taqarrub. Menuju pendekatan diri kepada Allah. Supaya apa? Bisa wusul. Iso tekan, ngadep ing ngarsane Gusti Allah, atine bener-bener sikut tawajuh ila Allah. Itu makna tawajuhan. Ojo ngobrol karo dhewe. Untung aku ora oleh sabar. Tapi juga nggak boleh marah. Paling saya seneng ngobrol bercanda ning lapangan. Nanti kalau udah selesai makan sini paling begitulah saya. Ojo pas lagi dikir lagi ngobrol karo dhewe. Ya kan? Itu prinsipnya supaya apa? Sikut tawajuh dalam rangka latihan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh terus siapa yang mau sungguh-sungguh? Nek awake dhewe sing nggak latihan dhewe sing ngarep ngono iki sapa, Pak? Jangan ketergantungan wong wis iso wis ana bimbingan, sak isone dipraktekno sik. Makin lancar besok ketemu bimbingan yang baru iki wis lancar kari nambah. Ini mboten. Tapi nek enggak, sesuk ngulang meneh. Iki mlaku kok ora tekan-tekan. Ngono lho. Nggih, Pak nggih. Wallahu alam bis. Wis ah. Nanti ngobrol sambil ngopi ya. Ngobrol lagi sambil ngopi kalau ada mau ditanyakan apa sambil diskusi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dari inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbika warham anta khairur rahimin wa la wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.